Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandinda Rahmawati dari kelas 12C. Pada video kali ini saya akan membahas materi matematika tingkat lanjut, yaitu limit dan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, saya akan bahas limit terlebih dahulu. Limit merupakan suatu nilai yang didekati oleh suatu fungsi pada batas tertentu. Nah, di sini tertera notasi atau bentuk umum dari limit, yaitu limit f(x) saat x mendekati a sama dengan L. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat limit. Sifat yang pertama itu limit k saat x mendekati c sama dengan k. Nah, kalian di sini yang dimaksud adalah konstanta. Jadi, semisal kita mempunyai nilai konstantanya itu 10, terus x-nya ini mendekati 2. Nah, hasilnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 10. Lalu sifat yang kedua, limit k fx saat x mendekati c sama dengan k limit fx saat x mendekati c. Nah, maksudnya adalah ketika kita punya sebuah konstanta dengan sebuah fungsi, misalnya kayak 4x kuadrat. Nah, 4-nya ini kan merupakan konstanta. Nah, 4-nya ini bisa kita keluarin, jadi kita hanya perlu melimitkan yang si fungsinya ini aja, yang x kuadratnya aja. Jadi nanti dari yang limit 4x kuadrat saat x mendekati 2, itu akan menjadi 4 dikali limit x kuadrat saat x mendekati 2. Nah, hasilnya itu akan sama aja. Nah, lalu untuk sifat yang 3, 4, 5, dan 6, itu sama aja, cuma beda tanda operasi. Yang ketiga itu pengoperasian penjumlahan, lalu keempat pengurangan, kelimanya perkalian, dan keenamnya itu pembagian. Nah, ini caranya itu, jadi kita limitin satu-satu fungsinya. Kan di sini ada dua fungsi, ada fungsi fx sama fungsi gx. Nah, di situ kita limitin satu-satu dulu fungsinya. Kita limitin fungsi fx, habis itu kita limitin fungsi gx, baru kita operasikan sesuai dengan bentuk pengoperasiannya. Nah, limit fungsi aljabar itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama, limit fungsi berhingga, dan yang kedua, limit fungsi tak hingga. Kalau limit fungsi berhingga itu limit fx saat x mendekati a. Sedangkan kalau limit fungsi tak hingga itu limit fx saat x mendekati tak hingga. Nah, terus cara pengerjaan dua limit ini juga berbeda. Nah, di sini kita bahas yang pengerjaan limit fungsi berhingga dulu. Metode untuk mengerjakan limit fungsi berhingga itu ada 3. Nah, yang pertama ini kita menggunakan substitusi. Kalau substitusi itu berarti kita hanya tinggal memasukkan nilainya aja nih ke variabel-variabel x yang ada. Contohnya, kan di sini tertera limit x kuadrat plus 5 saat x mendekati 2. Nah, nilai x yang pada fungsinya ini kita ganti aja sama 2. Jadi, 2 kuadrat ditambah 5. 2 kuadrat itu 4 ditambah 5, hasilnya adalah 9. Nah, yang kedua ada metode pemfaktoran. Di sini ada contoh soal limit x kuadrat min x min 6 per x min 3 saat x mendekati 3. Nah, kenapa sih kita pakai metode pemfaktoran kalau soal kayak gini? Kenapa nggak pakai metode substitusi aja? Nah, coba di sini kita lihat. Kan kalau metode substitusi itu berarti kita tinggal ganti variabel x-nya sama angka yang disediakan kan. Nah, kalau bentuknya pecahan kayak gini, kita harus lihat di bagian penyebutnya dulu nih. Coba dilihat, di sini kan di bagian penyebutnya itu x min 3. Nah, berarti kalau pakai metode substitusi, kita tinggal ganti variabel x-nya sama angka 3 kan. Berarti nanti hasilnya akan jadi 3 kurang 3. Nah, 3 kurang 3 itu kan hasilnya akan 0. Nah, segala sesuatu yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kita nggak bisa nih pakai metode substitusi buat soal kayak gini. Karena hasilnya nanti tidak terdefinisi. Makanya kita pakai metode pemfaktoran. Nah, gimana sih cara pakai metode pemfaktoran? Nah, cara pakai metode pemfaktoran itu, usahakan kita memfaktorkan pembilang yang di atas itu sesuai dengan bilangan yang ada di penyebut. Maksudnya itu, di sini kan kita lihat nih, penyebutnya itu kan x min 3.
Sedangkan pembilangnya ini x kuadrat min x min 6. Nah, kita harus ubah gimana caranya biar x kuadrat min x min 6 ini mempunyai faktor x min 3. Biar apa? Biar bisa dicoret. Nah, di sini kita faktor ini x kuadrat min x min 6 itu bisa jadi x min 3 dikali x plus 2. Nah, kan sama-sama x min 3 nih, berarti bisa dicoret. Nah, kalau dicoret sisa x plus 2. Nah, tinggal substitusi nih nilai x-nya. Nilai x-nya itu mendekati 3 kan, berarti x-nya ini kita ganti sama 3. Jadi 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Gitu. Nah, yang ketiga ada metode kali akar sekawan. Di sini ada contoh soal. Nah, kenapa ini kita pakai metode kali akar sekawan? Kenapa nggak pakai substitusi? Nah, karena alasannya sama kayak tadi. Kalau misalnya kita substitusi ini, X mendekati 4-nya ke penyebut, itu hasilnya bakal 0, yang menyebabkan tidak terdefinisi. Lalu di sini, maksud dari kali akar sekawan tuh kayak gimana sih? Nah, kita lihat di bagian penyebutnya itu kan X dikurang akar 6X dikurang 8. Nah, kita akan kali fungsi ini, fungsi yang tersedia, dengan akar tersebut. Tapi, nanti tanda operasinya tuh harus berlawanan. Karena di sini tanda operasinya itu adalah minus, maka nanti pas dikali itu harus plus. Jadinya kayak gini, 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8 dikali X ditambah akar 6X dikurang 8 per X ditambah akar 6X dikurang 8. Nah, tinggal kita operasiin aja nih dikali pelangi. Nah, di sini yang dikali pelangi itu di bagian penyebutnya. Penyebutnya berarti X kali X itu X kuadrat, terus min akar 6X dikurang 8 dikali akar 6X dikurang 8, itu hasilnya min 6X plus 8. Nah, terus X kuadrat min 6X plus 8 ini kita faktorin. Jadi X min 4, X min 2. Nah, terus kita nih mau coret X min 4-nya ini sama 4 min X, tapi kan nggak bisa ya kalau langsung coret. Makanya kita tukar posisi nih. X-nya ke depan, terus 4-nya ke belakang. Terus kita tambahin minus, biar nggak ngubah nilai. Karena di atas ditambahin minus, di bawah juga harus ditambahin minus. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, baru bisa dicoret nih. X min 4-nya bisa dicoret, berarti sisa X ditambah akar 6X dikurang 8 per min dikali X min 2. Terus baru kita substitusi nih angka 4-nya. X-nya diganti sama 4, jadi 4 ditambah akar 6 dikali 4 dikurang 8 per minus 4 dikurang 2. Jadinya 4 ditambah akar 24 dikurang 8 per minus 4 dikurang 2. Lalu sama dengan 4 ditambah akar 16 per minus 2 sama dengan 4 ditambah 4 per minus 2. 4 tambah 4 itu 8, 8 bagi minus 2 itu hasilnya adalah minus 4. Nah, selanjutnya ada metode limit fungsi tak hingga. Nah, kalau limit fungsi tak hingga ini yang X menuju tak hingga, itu biasanya metodenya itu dia pakai bagi sama pangkat tertinggi atau kali akar sekawan, kayak tadi. Nah, tapi kalau misal kayak gitu tuh makan waktu banget. Nah, di sini jadi ada cara cepatnya buat limit fungsi tak hingga. Nah, yang pertama itu kalau semisal bentuknya kayak gini nih. Bentuknya itu pembagian, terus A X pangkat M ditambah B X pangkat M min 1 plus C X pangkat M min 2 dan seterusnya dibagi P kali P X pangkat N ditambah Q X pangkat N min 1 dan seterusnya. Nah, ini dia mempunyai berapa ketentuan. Kita lihat nih pangkatnya. Kita lihat pangkat yang tertingginya ya. Kalau semisal pangkat yang di A-nya ini atau M-nya ini lebih kecil dari N, maka hasilnya itu 0. Nah, gimana kalau misal pangkatnya sama? M sama dengan N. Berarti pakai A per P. Kita bagi nih konstantanya. Lalu gimana kalau M-nya ini yang lebih besar dari N? Kalau M-nya lebih besar dari N, berarti hasilnya itu adalah tak hingga. Nah, contohnya kayak gini nih. Limit 2X pangkat 3 min 5 per 4X kuadrat plus X plus 1 X menuju tak hingga.
Nah, di sini kita lihat pangkat tertinggi dari yang pembilangnya itu kan 3 nih. Terus penyebutnya itu 2. Berarti 3 ini kan lebih besar daripada 2. M ini lebih besar dari N. Nah, tadi ketentuannya kalau M lebih besar dari N itu hasilnya adalah tak hingga. Maka untuk soal ini hasilnya adalah tak hingga. Tuh. Nah, selanjutnya ini kalau semisal bentuknya itu akar, terus operasinya pengulangan, dan dia itu pangkatnya pangkat 1. Kayak maksudnya tuh kayak gini nih. Akar AX ditambah B dikurang akar CX ditambah D. Nah, kalau kayak gini kita cukup perhatiin A sama C-nya aja. Kalau semisal A-nya ini lebih besar dari C, hasilnya itu adalah tak hingga. Kalau A-nya sama dengan C, hasilnya adalah 0. Dan kalau A-nya lebih kecil dari C, hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, contohnya kayak di sini. Akar X ditambah 1 dikurang akar X ditambah 2, hasilnya adalah, nah, di sini kan A-nya itu 1, terus C-nya itu 1. Berarti sama nih, A sama dengan C. Nah, di sini ketentuannya, kalau A sama dengan C, itu hasilnya adalah 0. Maka yang ini hasilnya 0. Nah, bentuk yang selanjutnya itu, bentuk yang dia akar, tapi dalamnya itu fungsi kuadrat. Jadi, akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ketentuannya itu, kalau A-nya lebih besar dari P, itu hasilnya adalah tak hingga. Kalau A sama dengan P, itu ada rumusnya. Rumusnya itu B min Q per 2 akar A. Terus kalau dia ternyata A-nya lebih kecil dari P, itu hasilnya adalah minus tak hingga. Jadi, kalau di dalam bentuk ini, kita cuma perlu perhatiin nilai A sama nilai P-nya aja. Nah, coba di contoh soalnya, ini limit X menuju tak hingga saat fungsinya itu akar 25X kuadrat minus 9X minus 6 minus 5X plus 3. Nah, di sini kan yang bentuknya sesuai itu baru yang sebelah kiri doang ya. Yang sebelah kanan itu belum sesuai. Makanya kita ubah biar bentuk kanannya ini sama kayak bentuk kirinya. Di sini yang tadinya 5X plus 3 itu diubah jadi 5X min 3. Ini enggak mengubah nilai, karena nanti tetap aja kok nilainya sama. Jadi kan minus 5X bakal jadi minus 5X, terus minus kali minus 3 sama aja plus 3. Jadi ini nggak perlu dihirauin lah. Terus di sini kita kuadratin, terus kita akarin juga. Jadi hasilnya itu 5X min 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 25X kuadrat minus 30X ditambah 9. Nah, ini jangan lupa diakarin juga. Nah, kalau kayak gini kita lihat nih, A sama P-nya. A sama P-nya sama ternyata, sama-sama 25. Nah, kalau A sama dengan P itu dia pakai rumus yang B min Q per 2 akar A. Nah, di sini berarti dimasukin ke rumusnya. B min Q per 2 akar A. B-nya itu adalah minus 9, terus Q-nya itu minus 30. Jadi minus 9 dikurang minus 30. Terus 2 akar A. Akar A. A-nya ini 25. Nah, akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya minus 9 ditambah 30 per 2 kali 5. Minus 9 ditambah 30 itu 21, terus 2 kali 5 itu 10. Jadi hasilnya adalah 21 per 10. Nah, materi yang selanjutnya adalah turunan. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n-1. Nah, jadi fx ini tuh diketahui ax pangkat n. Nah, kalau mau cari turunannya, si n-nya ini dikali ke depan, dikali sama a. Terus, yang di pangkatnya itu dikurang 1. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 6x pangkat 2. Nah, berarti a-nya ini adalah 6, n-nya adalah 2 kan? Berarti 2-nya ini dipindah nih ke depan, dikali sama 6. Jadi 2 dikali 6, terus 2 yang dipangkat itu dikurang 1. Jadi hasilnya 2 kali 6 dikali x pangkat 2 dikurang 1. 2 kali 6 itu 12, terus 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 12x. Nah, di sini ada rumus untuk mencari turunan dalam bentuk perkalian. Rumusnya itu, jadi yang awalnya fx sama dengan ux dikali vx, maka turunannya menjadi
V aksen plus U aksen V. Maksudnya gimana? Jadi nanti ada dua fungsi. Nah, fungsinya ini kita misalin U sama V gitu, buat mempermudah. Nah, kita lihat di contoh soal. Nah, di sini dijadikan contoh soalnya itu fx sama dengan 3x min 4 dikali x plus 2. Nah, kita misalin 3x min 4 ini sebagai U, terus x plus 2-nya ini sebagai V. Kalau udah dimisalin, kita cari nih masing-masing turunannya. Turunan dari 3x min 4 itu adalah 3. Kok bisa 3? Karena di sini kan x-nya pangkat 1 ya. Berarti kan 1 dikali 3, 3. Nah, terus yang dipangkat ini 1 kurang 1. Berarti 0. Jadi, sisanya adalah 3. Terus yang 4-nya ini nggak ada turunannya? Nggak ada. Karena hasilnya ini kan 4x pangkat 0. Nah, 0 kali 4, 0. Jadi, simpelnya itu segala sesuatu yang nggak ada variabel x-nya itu udah pasti turunannya 0. Gitu. Nah, lalu kalau yang V-nya ini berarti kan x plus 2. Nah, 2-nya kan udah pasti 0 ya. Jadi kita tinggal cari turunan dari x-nya. Turunan dari x berarti kan 1. Kok bisa 1? Nah, di sini kan berarti kan aslinya ada 1x pangkat 1. Nah, 1 kali 1, 1. Terus yang dipangkatnya 1 kurang 1, 0. Berarti sisa 1. Nah, kalau udah ketemu turunannya, berarti kita tinggal masukin rumus tadi. U aksen V plus UV aksen. U aksennya itu berarti 3. Di sini tulis 3. Terus V-nya itu X plus 2. Nah, masukin deh. V-nya X plus 2. Ditambah U. U-nya itu 3X min 4. Dikali V aksen. V aksennya 1. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dioperasiin. 3 dikali X plus 2 itu hasilnya 3X plus 6. Terus 3X min 4 kali 1 hasilnya 3X min 4. Nah, dioperasiin. 3X tambah 3X, 6X. 6 dikurang 4, 2. Jadi, turunan dari fx sama dengan 3x min 4 dikali x plus 2 adalah 6x plus 2. Nah, selanjutnya turunan dalam bentuk pembagian. Kalau dalam bentuk pembagian juga sama, kita misalin nih U sama V. Jadi, fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x menjadi u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal turunan dalam bentuk pembagian. Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x per 4x min 5. Nah, di sini kita misalin U-nya itu 4x kuadrat plus 6x, V-nya ini 4x min 5. Kalau udah dimisalin, dicari deh turunannya. Turunan dari 4x kuadrat plus 6x ini berarti 2 kali 4, 8. Nah, 2 dikurang 1, 1. Berarti jadi 8x. Terus kalau 6x berarti 1 kali 6, 6. 1 kurang 1, 0. Sehingga untuk turunan dari 4x kuadrat plus 6x ini adalah 8x plus 6. Gimana dengan turunan V-nya? V-nya itu kan 4x min 5. Berarti 1 kali 4, 4. Terus 1 kurang 1, 0. Berarti turunannya adalah 4. Kalau udah dicari turunannya, tinggal dimasukin ke rumus. Rumusnya itu yang tadi, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Di sini, U aksennya itu 8x plus 6, terus dikali sama V. V-nya itu 4x min 5. Dikurang U-nya 4x kuadrat ditambah 6x, dikali sama V aksen. V aksennya 4. Per V kuadrat. Nah, V-nya ini 4x min 5 dikuadratkan. Nah, biasanya kalau kayak gini yang dioperasikan itu cuma bagian pembilangnya doang. Bagian penyebutnya biasanya nggak dioperasikan. Jadi, sehingga setelah dioperasikan, ketemu nih hasilnya 16x kuadrat min 40x min 30 per 4x min 5 dikuadratkan. Nah, di sini selanjutnya ada aturan rantai. Di sini tertulis fx sama dengan ux pangkat n, maka f aksen x-nya menjadi n dikali ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Nah, aturan rantai ini biasanya dipakai buat yang pangkatnya itu tinggi, kayak pangkat 5, pangkat 6, dan sebagainya. Karena kalau misal kita jabarin satu-satu kan panjang banget ya, memakan waktu, terus panjang. Jadi dibuatlah aturan rantai ini biar memudahkan kita dalam mengerjakan yang pangkat-pangkatnya itu tinggi. Gitu. Nah, di sini ada contoh soal dari aturan rantai. Fx sama dengan 3x ditambah 5 dipangkatkan 4. Nah,
Kalau pangkat 4 itu kan termasuknya udah tinggi ya. Kalau misal kita jabarin satu-satu kan panjang tuh. Nah, makanya kita dipakai aturan rantai buat memudahkan dalam mengerjakan. Nah, berarti f aksen x-nya atau turunannya itu menjadi kayak misalnya tadi. Berarti pangkatnya ini pindah ke depan. Jadi n-nya 4 ini kan sebagai n. Nah, 4 ini dipindah ke depan dikali. 4 dikali fx. Fx-nya itu 3x ditambah 5. Nah, jangan lupa pangkatnya ini nggak boleh 4 lagi. Pangkatnya dikurangin. Jadi 4 dikurang 1. Jadi pangkatnya jadi 3. Nah, terus dikali sama turunan dari fx ini. Turunan dari 3x ditambah 5 kan 3 ya. Kan 3x berarti x-nya pangkat 1. 1 kali 3 itu 3. Nah, x-nya itu kan berarti 1 kurang 1 bisa jadi 0. Bisa 3 doang kan. Nah, kalau ada kayak gini, 4 sama 3 ini kan bisa dioperasiin, bisa dikali. Jadi 4 kali 3 itu 12. Berarti turunan dari 3x ditambah 5 dipangkatkan 4 adalah 12 dikali 3x ditambah 5 dipangkatkan 3. Gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi limit dan turunan fungsi aljabar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.